Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Tata Septia. Di sini saya akan menjadi moderator dalam presentasi dan diskusi ke depan, yaitu tentang lingkungan dan budaya organisasi. Sebelum kita memasuki tahapan penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 3 yang berisikan anggota 1. Muhammad Nur Rasid, 2. Maulia Tata Septia, 3. Ainur Rifki Azizi, 4. Raudatul Aishi, dan 5. Uzla Maulidia. Langsung saja untuk menghemat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ainur Rifki Azizi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya Ainur Rifki Azizi akan menjelaskan tentang definisi lingkungan organisasi dan tujuan lingkungan dan budaya organisasi. Definisi lingkungan organisasi. Lingkungan merupakan pelaku dan kekuatan di luar yang mempengaruhi kemampuan di dalam agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Gibson dalam Muhyadi 2012.249. Organisasi sebagai entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika oleh satu orang. Organisasi ada karena ketidakmampuan seseorang mencapai tujuan sendirian. David Carrington dalam Masana Sendiri 2012.212 memberikan definisi organisasi, yaitu sistem sosial yang mempunyai pola kerja teratur yang terdiri oleh manusia dan beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka untuk mencapai satu tujuan. Hicks dan Goulet dalam Sagala 2013.213 memberikan penjelasan mengenai lingkungan organisasi sebagai sesuatu yang memberikan energi penyaluran dan penerimaan organisasi yang berada di sekitar organisasi dan memberikan pengaruh pada kelangsungan organisasi tersebut. Menurut Stephen P. Robbins 2006 adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi, maka dari itu organisasi berada dalam sebuah lingkungan yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya, lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Sebuah perusahaan atau organisasi yang beroperasi di sebuah lingkungan, selain kegiatan yang dikelolanya, organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan di seputar lokasi. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan dari lingkungan dan budaya organisasi. Tujuan dari lingkungan dan budaya organisasi ialah 1. Mengetahui secara umum lingkungan di seputar organisasi bisnis atau perusahaan. 2. Mengetahui secara teoritis dan praktis bentuk-bentuk keterkaitan lingkungan dan organisasi bisnis. 3. Mengetahui bahwa dengan memahami lingkungan secara lebih baik akan membantu manajemen dalam mencapai organisasi bisnis. Demikian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Ainur Rifki Azizi. Dan untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Raudatul Aishi, kepadanya dipersilahkan. Saya Raudatul Aishi dengan nomor NIM 210-301-137 akan menjelaskan tentang organisasi dan lingkungan, satu dari organisasi dan lingkungan, serta lingkungan internal organisasi. Saya akan menjelaskan organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Jadi, secara umum, organisasi memiliki pengertian
kumpulan orang-orang atau individu yang memiliki suatu tujuan tertentu. Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang tidak lepas dari lingkungan. Karena pada dasarnya, organisasi bagian dari lingkungan dan masyarakat. Suatu organisasi tidak dapat mengabaikan bahwa organisasi tersebut adalah bagian dari lingkungan, terutama lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan manajemen yang akan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang terkait dengan organisasi. Secara garis besar, lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal atau lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal atau yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasi tersebut dapat bertahan. Lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikroorganisasi. Untuk lingkungan yang terkait operasional organisasi sering disebut dengan lingkungan makroorganisasi. Lingkungan makro sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan lokal dan lingkungan internasional. Berikut adalah struktur dari lingkungan dan organisasi. Lingkungan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang termasuk lingkungan internal adalah lingkungan yang terkait secara langsung atau yang biasa disebut dengan mikro. Sedangkan di bawah lingkungan eksternal terdapat lingkungan yang tidak terkait secara langsung atau biasa disebut dengan makro. Lingkungan mikro atau secara langsung terbagi antara lokal dan internasional yang meliputi pemilik organisasi, tim manajemen, para anggota, para pekerja, serta lingkungan fisik organisasi. Begitupun juga dengan lingkungan yang tidak terkait secara langsung atau makro juga terbagi menjadi dua, lingkungan lokal serta lingkungan internasional yang terdiri dari pemasok, pelanggan, pesaing, partner strategis, serta regulator, pemerintah dan masyarakat umum. Yang disebut lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal yang terkait langsung dengan kegiatan organisasi dan berpengaruh langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadi organisasi. Lingkungan internal organisasi dibagi menjadi pemilik, tim manajemen, karyawan, serta lingkungan fisik organisasi. Pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya yang dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Yang termasuk pemilik organisasi adalah para pemegang saham, anggota koperasi, atau juga individu jika perusahaan tersebut bersifat individu dari segi kepemilikan. Yang kedua, tim manajemen atau yang bisa disebut dengan Board of Manager or Director. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau sebuah perusahaan dinyatakan sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari dalam suatu periode tertentu. Para anggota atau para pekerja atau biasa disebut karyawan adalah sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi karena jumlahnya yang sangat besar dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, peran para anggota sangat tinggi dalam sebuah organisasi. Namun, tanpa peran anggota atau para pekerja, tujuan ideal organisasi sangat mustahil untuk dapat terrealisasikan. Yang terakhir, lingkungan fisik. Lingkungan fisik organisasi adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan. Baik, terima kasih kepada Saudari Raudatul Aisyih, dan untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Tata Septia dengan NIM 210300129. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkungan eksternal organisasi. Nah, lingkungan eksternal organisasi ini sendiri dibagi menjadi 6 poin, yaitu pelanggan, pesaing, pemasok, regulator, partner strategis, dan pemerintah. Yang pertama yaitu pelanggan. Nah, siapa pelanggan itu? Pelanggan adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Selanjutnya untuk pesaing. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan yang mana sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu pemasok. Pemasok adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang dari berbagai jenis bahan baku dalam meraih pelanggan. Selanjutnya ada regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Yang kelima ada partner strategis. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjelaskan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, akan tetapi dapat secara bersama-sama menjadi mitra dari perusahaan kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Selanjutnya, lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Nah, untuk lingkungan eksternal mikro meliputi pesaing, pelanggan, pasokan tenaga kerja, dan pemasok. Sementara untuk lingkungan eksternal makro meliputi ekonomi, politik teknologi, sosial budaya, dan dimensi internasional. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan kembali oleh saudari Raudatul Aisy, kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan pengaruh lingkungan bisnis dalam perusahaan. Jadi, pengaruh lingkungan bisnis terhadap perusahaan sangat besar pengaruhnya. Karena lingkungan bisnis sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan, seperti lingkungan internal yang sangat mempengaruhi di dalam perusahaan, seperti masalah tenaga kerja, SDM, serta yang lainnya. Begitupun juga sebaliknya untuk lingkungan yang berada di luar perusahaan. Selanjutnya, peranan lingkungan dalam organisasi bisnis. Yang pertama, peranan berorientasi terhadap kebijakan. Peran pertama ini ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis, terutama dalam hal memahami berbagai kecenderungan perubahan lingkungan. Peranan ini memberikan informasi awal dan reaksi organisasi terhadap isu strategis yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Kelemahan dari peran ini adalah kurang tertekstur, sedangkan hubungan antara proses analisis lingkungan bisnis terhadap perencanaan organisasi formal bersifat informal dan tidak langsung. Yang kedua, peranan berorientasi pada perencanaan strategis bisnis terpadu. Secara umum, peranan ini mempersiapkan peramalan lingkungan bisnis guna memperoleh asumsi dasar tentang perencanaan organisasi bisnis dan menyediakan informasi tentang lingkungan bisnis yang relevan. Yang ketiga, peranan berorientasi fungsi. Peranan ini berfungsi untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis melalui kinerja fungsi secara spesifik. Dan untuk materi
materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Uzula Maulidia, kepadanya dipersilahkan. Lingkungan internasional. Lingkungan internasional merupakan lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang akan memengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional, yaitu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Lingkungan internasional ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan atau ancaman bagi kegiatan perusahaan. Dapat menjadi peluang karena negara lain dapat dijadikan lokasi guna perluasan pasar atau perluasan jumlah pelanggan di luar negara. Peluang lain juga bisa diperoleh jika kita memerlukan pasokan bahan baku dari negara lain yang mungkin harganya lebih murah dari barang lokal. Tetapi, lingkungan internasional ini juga dapat menjadi tantangan dan ancaman karena kegiatan bisnis internasional juga melibatkan para pesaing di luar negara yang mungkin melakukan kegiatan bisnis yang sama dengan perusahaan kita, sehingga persaingan guna mendapatkan pelanggan di dalam negara maupun di luar negara menjadi ketat. Aturan mengenai standar kualitas produk juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dan dipersiapkan oleh perusahaan jika produknya ingin memasuki pasar internasional. Kondisi politik di negara lain juga termasuk ke dalam lingkungan internasional yang harus dipertimbangkan, hingga perbedaan nilai tukar mata uang juga termasuk faktor internasional yang harus dipahami sekaligus dihadapi oleh perusahaan yang kegiatan bisnisnya terkait dengan lingkungan internasional. Lingkungan internasional sangat berpengaruh dalam globalisasi. Konsekuensi logis dari globalisasi ini, maka setiap negara akan lebih mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini dapat berupa transaksi jual beli yang lebih mudah, termasuk juga persaingan yang lebih ketat. Karena konsekuensi logisnya, pesaing dari sebuah perusahaan pada akhirnya tidak hanya pesaing yang ada di negaranya saja, akan tetapi juga pesaing dari negara lain. Dari lingkungan internasional terdapat bentuk-bentuk kegiatan bisnis internasional, yaitu 1. Kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa di sebuah negara dan menjualnya ke negara lain. Impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari suatu negara ke negara yang terdapat sebuah perusahaan. 2. Lisensi pada dasarnya merupakan kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan dapat menggunakan merek, teknologi, hak paten, dan aset lainnya. Sebagai konsekuensinya, perusahaan tersebut harus membayar jumlah uang yang telah disepakati. 3. Investasi langsung. Investasi langsung adalah kegiatan di mana perusahaan tersebut dapat membeli sebagian atau seluruh aset yang ada di perusahaan tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudari Uzula Maulidia. Dan untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Nur Rasid, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rasid. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan faktor-faktor yang terkait bisnis internasional. Yang pertama yaitu kontrol perdagangan internasional. Kontrol perdagangan internasional, ada dua macam kontrol dalam perdagangan internasional, yaitu kuota dan tarif. Kuota merupakan pembatasan jumlah barang yang diperjualbelikan secara internasional. Tarif ini merupakan pembayaran atau tagihan pajak di setiap barang yang diekspor atau diimpor. Yang kedua yaitu komunitas ekonomi internasional. Komunitas ekonomi internasional ini merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai negara dan bersepakat untuk mengurangi atau memperkecil kendala-kendala yang ada di perdagangan internasional, seperti organisasi,
WTO, AFTA, dan NAFTA. Yang ketiga yaitu perbedaan budaya antar negara. Perbedaan budaya antar negara, perusahaan seharusnya memahami adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan atau negara ini. Hal ini sebagaimana dilakukan untuk kita bisa mengetahui berbagai karakteristik atau kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan yang sedang kita jalani. Budaya, organisasi, dan kegiatan bisnis. Yang pertama yaitu pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan tugasnya atau kegiatannya. Sekian 2004 pernah mendefinisikan budaya organisasi merupakan sebuah pola asumsi dasar yang dapat dipelajari oleh sebuah organisasi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya dari penyelesaian diri dan dari segi aspek eksternal dan internal. Faktor penentu budaya organisasi. Faktor penentu budaya organisasi ada dua, yaitu pengalaman organisasi dan prinsip norma keyakinan. Pengalaman organisasi ini merupakan faktor penentu utama terciptanya budaya organisasi tertentu. Dengan pengalaman organisasi, kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di suatu organisasi yang sedang kita jalani. Yang kedua yaitu prinsip, norma, dan keyakinan. Prinsip, norma, dan keyakinan ini menjadi faktor penentu terwujudnya sebuah organisasi. Agar organisasi tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua warga organisasi. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Nur Rasid. Mungkin cukup sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga membantu dan menambah wawasan kalian. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.